Maju, bukan maju. Menang, bukan menang. Karena janji-Mu Tuhan, kulakukan semuanya sampai pada kesempurnaan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 11 Agustus 2021, saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan yang saya beri judul Mengalahkan Maut. Saudara mendengar judul ini, saudara tentunya akan bertanya-tanya, apakah manusia betul-betul bisa mengalahkan maut? Apakah ini cerita gugon Tuhon saja? Apa ini merupakan satu kisah isapan jempol saja, saudaraku? Saudara akan saya beritahu bahwa mengalahkan maut ini benar-benar akan terjadi nanti ketika kitab Wahyu digenapi. Ketika harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ke-9 ketika perjamuan kawin anak domba Allah. Saudaraku, itulah saat nanti manusia yang terpilih dan terukur rohaninya ini secara massal diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kalau pada zaman dahulu, saudaraku, ini para pendahulu kita, nabi-nabi, ini ada yang bisa mengalahkan maut. Yang tercatat di Alkitab dengan jelas itu adalah Henokh dan Elia. Dua orang nabi ini bisa mengalahkan maut. Dia melampaui maut itu, mengalahkan maut, dan dia diangkat hidup-hidup. Saudara, saya beritahu bahwa arah pengajaran kitab Wahyu yang saya sampaikan, kegerakan kitab Wahyu yang saya sampaikan ini akan membawa saudara tahap demi tahap. Saudara dibentuk menjadi bait suci Allah sampai nanti memiliki karakter, saudaraku, Henokh dan Elia, sampai terbentuk menjadi bait suci Allah yang ketika harpazo itu terjadi, saudara nanti akan diubahkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Itulah saat saudara nanti mampu mengalahkan maut. Dan tentunya ini, saudaraku, kita kerjakan dari tahap ke tahap, bukan langsung kita mencapai kesempurnaan itu, tidak, tetapi bertahap seperti tabernakel. Itu melalui pintu gerbang, kemudian mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, pintu kemah, kemudian meja roti sajian, kemudian pelita emas, kemudian mezbah dupa, kemudian pintu tirai Maha Kudus, dan kemudian masuk ruang Maha Kudus. Itulah nanti saat kita bisa mengalahkan maut. Saudaraku, jadi mengalahkan maut itu bukan cerita isapan jempol karangan pendeta gitu, bukan. Saudaraku, ini betul-betul akan terjadi dalam satu angkatan, dalam satu era, dalam satu masa, di mana nanti masa itu disebut masa harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, orang-orang yang terukur rohaninya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Tuhan akan terluput dari maut dan mengalami hal yang serupa yang dialami dengan Henokh dan Elia ini, tidak mengalami kematian tubuh. Dan kita sama-sama berjuang, sama-sama, saudaraku, gigih untuk meraih visi ilahi ini. Dan ini bukan cerita isapan jempol, saudaraku. Ayo kita akan baca. Ini arah dari pengajaran kitab Wahyu itu membawa saudara hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau sekarang pun ada sakit penyakit, saudaraku, sudah berjuang dengan manajemen tubuh sebagai bait suci, mengelola badanmu. Kalau badanmu itu sudah gemuk, saudaraku, ya jangan saudara banyak-banyak makan daging, nanti kolesterol. Saudaraku, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula, nanti kena diabetes. Saudaraku, saudara harus pintar mengelola tubuh yang menjadi bait suci Allah ini, sampai nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, saat harpazo itu tiba, sudah dijumpai oleh Tuhan, mencapai kriteria dari yang ditentukan oleh Tuhan, ukuran rohani yang ditentukan oleh Tuhan, dan saudara akan diangkat hidup-hidup. Itulah saat saudara berseru, "Hai maut, di manakah
kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayo kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Ini arah dari pengajaran kitab Wahyu. Saudaraku, arah dari kegerakan akhir zaman itu bukan sekedar membawa saudara percaya, mati, selamat. Kalau itu banyak, sudah tunggale, saudaraku. Akeh tunggale basa Jawanya. Saudara, kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saudaraku, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kemudian ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Lah, inilah saat di mana nanti kita mengalami hal serupa yang dialami oleh Henokh dan Elia. Inilah tujuan dari kegerakan kitab Wahyu, yaitu membentuk saudara memiliki karakter-karakter iman seperti Henokh, seperti Elia, dan itu prosesnya tidak mudah, saudaraku. Dan ini pun hanya terjadi satu kali di akhir zaman. Kalau dahulu, saudaraku, ketika Henokh dan Elia itu mengalahkan maut, itu terjadi secara person. Tetapi di akhir zaman ketika mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, saudaraku, ketika orang-orang yang terukur rohaninya itu nanti harpazo, saudaraku, saudara akan mengalami sesuatu yang begitu luar biasa seperti apa yang dahulu dialami oleh Henokh dan Elia. Inilah arah dari kegerakan kitab Wahyu. Inilah arah dari pemberitaan kitab Wahyu. Kalau sekedar seperti saya katakan tadi, saudara itu percaya, mati, kemudian nanti masuk surga, dibangkitkan masuk surga, itu wes akeh tunggale, saudaraku. Sudah banyak itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, melalui pengajaran kitab Wahyu yang saya sampaikan kali ini, mengingat waktunya, zamannya ini sudah dekat, saudara harus mengerti akan hal ini, saudaraku. Bencana-bencana terjadi di mana-mana, penyakit wabah ini itu mulai terjadi di mana-mana. Saudaraku, saudara harus mulai paham akan hal ini, bahwa kita tidak boleh terlelap, dinina bobokkan oleh kenikmatan dunia. Kita harus berpacu dalam rohani, saudaraku, supaya mencapai kriteria yang terukur, sehingga nanti ketika harpazo itu terjadi, kita dijumpai oleh Tuhan pada level rohani yang dikehendaki Tuhan, bukan seperti level rohani yang tertinggal. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang tidak terukur rohaninya, kanak-kanak rohaninya, hatinya melekat kepada dunia, itu nanti akan diizinkan diinjak-injak oleh antikris. Orang-orang yang hatinya melekat kepada dunia akan diinjak-injak, akan mengalami satu yang sangat pedih. Sebelum antikris bahkan juga sudah mengalami berbagai macam bencana, mengalami berbagai macam wabah, dan tak jarang juga orang yang sudah percaya, orang benar itu meninggal juga, saudaraku. Tetapi sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-91, orang yang hatinya itu lekat kepada Tuhan itu akan diluputkan. Tetapi orang yang hatinya lekat kepada dunia nanti akan terkena dampak dari meterai, sangkakala, dan bokor, saudaraku. Penghukuman meterai, sangkakala, dan bokor itu yang menjadi pelakunya adalah hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, yang disebut 7 bintang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Itu pelaksana dari penghukuman meterai, sangkakala, dan bokor. Saya sebut dengan mesabu. Meterai, sangkakala, bokor itu nanti akan menghantam bumi secara beruntun. Dir. Saudaraku, ada yang berwujud bencana, ada yang berwujud wabah. Kalau saudara membaca meterai, sangkakala, dan penghukuman bokor, itu macam-macam sekali bentuk bencana yang menimpa bumi ini, saudaraku. Dan itu terjadi secara beruntun.
Kalau saudara ingin selamat dari bencana-bencana itu, saudara harus terukur rohaninya menjadi bait suci Allah. Saudaraku, jangan kanak-kanak rohani menjadi bait suci Allah itu seperti apa? Kemarin saya sampaikan kepada saudara, memiliki 3 tanda, yaitu bersekutu erat dengan firman Tuhan, ini meja roti sajian, bersekutu erat dengan Roh Kudus, ini pelita emas, kemudian memiliki jam-jam menyembah, memiliki jam-jam sembah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah misbah dupa. Itu ciri dari bait suci Allah yang terukur. Kalau orang percaya saja, kemudian baru dibaptis saja, saudaraku, itu masih di dalam level, kalau di dalam tabernakel itu kanak-kanak rohani. Tetapi saudaraku, saudara harus beranjak, jangan pintu gerbang terus. Wes waton, percayalah, saya penting nanti kan selamat. Ya selamat, saudaraku, percaya Tuhan Yesus itu selamat. Saudaraku, saudara percaya Tuhan Yesus itu selamat. Tetapi lebih bahagianya kalau saudara itu bisa memahami rencana Tuhan di akhir zaman melalui kegerakan kitab Wahyu, melalui pengajaran kitab Wahyu yang akan membawa saudara ini memiliki karakter dan pribadi Henokh dan Elia, layak diangkat dan mampu mengalahkan maut. Saudaraku, ayo kita akan baca 1 Korintus 15 tadi ayat yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Saudaraku, jadi tujuan dari pengajaran kitab Wahyu, dari kegerakan kitab Wahyu ini membentuk saudara tahap demi tahap, dari pintu gerbang masuk mezbah korban bakaran, masuk kepada bejana pembasuhan, kemudian meningkat masuk pintu kemah, mengenali persekutuan dengan firman Tuhan, mengenali persekutuan dengan Roh Kudus, bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara juga mengerti rahasia detail dari detail kronologis dari kegenapan kitab Wahyu. Nanti saudara kalau mengerti hal-hal ini, saudara akan dibimbing oleh Tuhan tahap demi tahap. Sakit penyakitmu, saudaraku, kalau saudara mengalami satu kelemahan tubuh, ingat, hati saudara ini lekat di mana? Kalau hati saudara itu lekat kepada Tuhan, saudara akan disembuhkan. Dan ini kasih karunia memang untuk bilangan orang-orang yang nanti bisa mengalahkan maut, kemudian menjadi mempelai Kristus, tidak mengalami kematian tubuh. Ini memang kasih karunia. Tetapi kita memiliki satu kewajiban untuk kita bisa mengejar hal itu. Rasul Paulus katakan, aku mengejar, kalau bisa aku menangkapnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, melalui pengajaran kitab Wahyu, detail kronologis kitab Wahyu, saudara, saya beri mengerti detail kronologis apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di samping itu saya membentuk badan saudara menjadi bait suci Allah, berkarakter bait suci Allah, manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Sebab kalau saudara supaya sehat sampai nanti Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 itu, saat hari Patso itu terjadi, saudara ini harus sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Dan untuk saudara sehat, saudara perlu manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara itu ingin sehat, saudara harus mengenal manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, tubuhmu itu bait suci Allah, maka harus dijaga, digunakan dengan benar. Kalau saudara sudah gendut, sudah besar, ya kurangi kolesterol. Kalau saudara sudah gendut badannya, ya kurangi makan-makan yang manis-manis. Saudaraku, aturlah tubuhmu itu sedemikian rupa sehingga seimbang. Dan saudara nanti ketika Wahyu pasal yang ke-12 itu digenapi, harpatso itu terjadi, saudara dijumpai oleh Tuhan dalam kondisi iman yang terukur. Kemudian yang kedua, dalam kondisi sehat juga tentunya. Saudara,
Maka saudara harus betul-betul mengerti akan hal ini. Mazmur pasal 91 itu mengatakan, orang itu kalau hatinya lekat kepada Tuhan, dia akan dilindungi dari bencana, dari penyakit sampar. Sekalipun 1000, 10.000 rebah di sisi saudara, itu tidak akan menimpamu kalau saudara itu hatinya lekat pada Tuhan. Sekarang saudara ini lekat kepada Tuhan, apa lekat kepada dunia? Kalau lekat kepada dunia, tentunya saudara akan mengikuti arusnya dunia. Segala sesuatu yang diurus adalah dunia. Tapi kalau saudara itu lekat kepada Tuhan, saudara akan mengerti bagaimana percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus itu pintu gerbang. Bagaimana bisa berkorban menopang pekerjaan Tuhan. Menyalakan api mezbah di mezbah korban bakaran itu seperti apa? Menjaga api mezbah, berkorban untuk pekerjaan Tuhan itu seperti apa? Saudara akan ngerti bagaimana saudara mematikan nafsu daging, ini bejana pembasuhan. Kemudian saudara mengikuti suasana Roh Kudus, saudara dibaptis Roh, ini pintu kemah. Kemudian saudara dipenuhi dengan firman Allah, ini meja roti sajian. Saudara menjadi cinta banget kalau baca firman. Senang kalau dulu itu ngantuk, setelah diurapi Roh Kudus, kalau baca firman jadi terbuka mata hatimu, menjadi terbuka, menjadi senang banget, seperti membaca surat cinta begitu, saudaraku. Kemudian saudara juga akan dipenuhi dengan kasih karunia Roh Kudus, bersekutu intim dengan Roh Kudus. Itulah pelita emas. Sesudah memiliki saudaraku meja roti dan pelita emas, saudara akan bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian sesudah itu memasuki pintu tirai Maha Kudus dan masuk ruang Maha Kudus. Saudaraku, itulah standar yang akan ditetapkan oleh Tuhan di akhir zaman, bahwa iman itu nggak boleh loncat-loncat, saudaraku, dari pintu gerbang langsung loncat, nggak bisa, saudaraku, harus bertahap. Oleh karena itu, saudara, melalui pengajaran kitab Wahyu, manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, saudara saya bimbing, saudara saya arahkan bagaimana caranya supaya kita bisa menggenapi 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55 ini, di mana ada satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kejadian massal seperti yang dialami oleh Henok dan juga Elia. Kalau dulu satu orang, di akhir zaman ini massal, tetapi juga orang-orang pilihan. Saudaraku, bukan massal sembarangan, orang percaya atau waton percaya langsung diangkat, tidak, saudaraku. Nanti yang kanak-kanak itu akan tetap terkena imbas. Orang yang Kristen tapi hatinya lekat dengan bumi, saudaraku, itu akan terkena imbas saat mesabo atau hukuman meterai, sangkakala dan bokor. Saat hukuman, saudaraku, yang dicurahkan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, itu nanti yang akan melaksanakan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Kalau penghukuman itu sudah meluncur, dan semua penghukuman, saudaraku, saya beritahu, 21 penghukuman itu meluncurnya dari, saudaraku, bait suci Allah, itu dari surga. Kalau dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan itu dari Dewan Musyawarah Tuhan. Yeremia pasal 23, saudaraku. Penghukuman itu turunnya, meluncurnya dari Dewan Musyawarah Tuhan. Itu ditulis dalam kitab Nabi Yeremia. Kemudian kalau dalam kitab Wahyu itu dari bait suci Allah. Wahyu pasal 4, Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku, semua dari bait suci Allah. Oleh karena itu yang disebut meterai, sangkakala dan bokor, kalau itu sudah terjadi secara beruntun, itu nggak bisa ditengking, saudaraku, karena ini merupakan keputusan Tuhan yang disalurkan melalui hamba-hambanya. Nggak bisa ditengking, nggak bisa didoakan, kecuali hamba Tuhan yang menjadi penyalur dari penghukuman itu menghentikannya, seperti Musa ketika mendapat amanat penghukuman 10 tulah di Mesir itu. Saudaraku, itu nggak bisa didoakan loh, saudaraku. Ketika Musa, saudaraku, menghukum Mesir, misalkan dengan penyakit bara, dengan saudaraku, berbagai macam, dengan gelap gulita, dengan penyakit, dengan berbagai macam tulah, itu nggak bisa didoakan. Mungkin ada orang Israel yang berdoa, wah Tuhan,
ini sebaiknya jangan diturunkan, kasihan dong itu orang-orang Mesir. Nggak bisa, saudara, itu keputusan Tuhan lewat hierarki yang jelas pada saat itu, yaitu melalui Musa. Demikian pula di akhir zaman, 21 malapetaka akhir zaman ini harus terjadi. Dan kalau itu terjadi, itu tidak bisa didoakan, tidak bisa ditolak, saudaraku. Maka tokoh-tokoh kegerakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke 14 dan 15 itu setiap kali melihat bencana itu mereka tidak, jangan Tuhan jangan, tapi dia berserunya apa? Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Itu seruan para tokoh akhir zaman, karena mereka mengerti bahwa penghukuman tulah 21 tulah akhir zaman itu munculnya dari bait suci Allah, itu munculnya dari keputusan Tuhan. Yang memang kalau di dalam kitab Nabi Yeremia itu, saudaraku, murka Tuhan tidak akan surut sampai nanti, saudaraku, Wahyu, kitab Wahyu itu digenapi. Murka Tuhan itu akan datang bertubi-tubi dan tidak akan menjadi surut. Kitab Nabi Yeremia pasal 23 mengatakan seperti itu, saudaraku. Murka Tuhan tidak akan surut. Pada hari-hari terakhir engkau akan mengetahui hal ini. Yeremia ngomong begitu, tapi ini yang ditunjuk akhir zaman. Karena pada hari-hari terakhir engkau akan tahu hal ini. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 15, setelah 7 malaikat, 7 hamba Tuhan ini menerima amanat penghukuman, 7 cawan murka Allah di tangannya, saudaraku, maka barulah dengan itu nanti murka Tuhan itu berakhir. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau di dalam Alkitab itu dituliskan ada beberapa orang di antara para nabi terdahulu yang tidak mengalami kematian tubuh, ini seperti Henokh dan Elia, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini akan ada seangkatan umat manusia yang akan bisa mengalahkan maut, dan kejadiannya adalah secara massal luar biasa. Dan untuk terjadinya hal ini perlu pengajaran. Kegerakan kitab Wahyu ini akan membawa saudara ke arah itu, supaya saudara nanti terlindung dari tulah-tulah akhir zaman. Karena nanti ketika 7 meterai dan 7 sangkakala itu terjadi, kita semua belum harpazo loh, saudaraku. Kita belum harpazo. Ketika hukuman 7 meterai itu Wahyu pasal 6, Wahyu pasal saudaraku yang ke-7, itu belum harpazo. Kita semua masih di bumi, masih terkena efek dari penghukuman 7 meterai. Kemudian penghukuman 7 sangkakala, itu kitab Wahyu pasal yang ke-8 dan 9, itu kita juga belum harpazo, masih kena efek. Orang-orang yang hatinya meskipun percaya Tuhan, tapi hatinya lekat kepada dunia, nanti tidak akan bisa diselamatkan. Jadi ada orang benar yang kena efek dari tulah akhir zaman. Nah, kalau saudara ingin terhindar dari efek tulah akhir zaman itu, saudara harus hatimu melekat kepada Tuhan, terukur rohanimu menjadi bait suci Allah seperti Wahyu pasal yang ke-11 itu. Oleh karena itu, sebelum harpazo itu diukur dulu rohaninya di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Yang halaman dibiarkan, saudaraku. Yang ruang kudus dan ruang maha kudus, yang ruang kudus itu nanti diungsikan Veugo Wahyu 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14. Kemudian yang mencapai ruang maha kudus itu perlakuannya juga beda. Itu yang langsung harpazo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Sudah saya beritahu, jadi ini satu rahasia yang dalam, saudaraku. Jadi ketika penghukuman meterai, sangkakala dan bokor, saya sebut sebagai mesabo ya, ingat baik-baik. Meterai, sangkakala, bokor itu saya singkat sebagai hukuman mesabo. Ketika mesabo itu berjalan, ada orang benar yang terkena dampak dan meninggal juga. Tetapi mempelai, orang-orang yang hatinya lekat kepada Tuhan, itu akan tetap diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara harus benar-benar bisa memanage tubuh ini menjadi bait suci Allah, seperti 1 Korintus 3 ayat 16 itu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait suci Allah? Loh, kita ini bait suci, kita rumah Allah.
Saudaraku, jadi harus kita kelola badan kita ini dengan benar. Saudaraku, kalau kita sudah bisa mengelola badan ini dengan benar, kalau sudah tahu saudara itu kolesterolnya tinggi, ya jangan makan daging kambing terlalu banyak, daging sapi terlalu banyak. Kalau saudara itu kadar gulanya tinggi, ya jangan minum yang mengandung gula terlalu banyak, nanti tidak baik. Kalau saudara itu orangnya emosian, ya jangan emosian, supaya jantungmu berdetaknya itu bisa normal. Kalau orang terkena penyakit darah tinggi, emosian, saudaraku, sedikit-dikit marah, jantungnya berdetak, naik turun, tidak teratur. Akhirnya nggak bisa tidur, saudaraku, terbangun lagi, saudaraku, terkejut, saudaraku. Oleh karena itu, saudara harus bisa mengelola, memanage tubuh ini dengan benar. Baru kalau sudah bisa memanage tubuh ini dengan benar, saudara mendapat janji seperti apa yang ditulis dalam Mazmur pasal 91. Itu janji untuk orang yang hatinya lekat kepada Tuhan, orang yang terukur rohaninya. Ayo kita akan baca Mazmur 91 ayat 1 dan selanjutnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan untuk orang yang lekat hatinya kepada Tuhan. Kemudian ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah akhir zaman, 21 malapetaka akhir zaman. Meterai, sangkakala bokor atau mesabo tadi, ketika diluncurkan, itu tidak akan mengenai saudara. Saudara syaratnya harus lekat dengan Tuhan, terukur menjadi bait suci Allah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, tidak melekat kepada dunia. Saudaraku, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu perasaannya halus. Saudaraku mengerti, bekerja sebelum disuruh, memberi sebelum diminta. Ini orang-orang yang hatinya lekat kepada Tuhan itu seperti itu. Saudaraku, jadi peka sekali, empati sekali, saudaraku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudaraku, jadi saudara, pengajaran kitab Wahyu yang saya sampaikan, pengajaran kitab Wahyu dan manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, ini arahnya adalah membawa saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau hanya sekedar percaya kemudian mati, kemudian selamat, itu ya sudah sejak dulu begitu, saudaraku. Memang untuk memberitakan hal ini, membawa jemaat kepada hidup yang kekal, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, menggenapi 1 Korintus 15 tadi, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Ini perlu keberanian. Hamba-hamba Tuhan, para gembala juga perlu keberanian meyakinkan jemaatmu untuk membawa jemaat-jemaat itu menyongsong kedatangan Tuhan. Itu perlu nyali.
Sebab nanti pasti akan banyak yang bertanya, wah semua orang kan meninggal, ya tenang-tenang saja. Iya, kalau imannya seperti itu ya memang bisa jadi seperti itu betulan, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita akan berdoa, memohon kasih karunia supaya 1 Korintus 15, 51 sampai 55 ini menjadi bagian kita. Kitab Wahyu sudah terbuka jelas, detail kronologisnya sudah sangat jelas, saudaraku. Kemudian apa-apa yang saudara harus kerjakan juga sudah menjadi jelas. Kiranya pemberitaan firman kali ini menjadi berkat untuk saudara. Jadi intinya kalau saudara ingin supaya saudara bisa menyambut kedatangan Tuhan, hidup-hidup mengalahkan maut seperti 1 Korintus 15, 51 dan seterusnya tadi, seperti halnya juga saudaraku yang tertulis dalam perjamuan kawin anak domba Wahyu pasal 19 ayat 6 dan 9, saudaraku, seperti halnya yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 ketika nanti tiba saatnya harpazo. Saudara, kita akan bisa mengalahkan maut itu mulai sekarang. Saya beritahu saudara itu hati-hati jaga diri, hati-hati membawa tubuhmu, mengelola tubuhmu supaya saudara betul-betul nanti dijumpai oleh Tuhan itu. Yang pertama, saudaraku, saudara mencapai kriteria yang ditentukan oleh Tuhan di dalam iman. Kemudian saudara juga dijumpai dalam kondisi yang sehat. Pada saat itu nanti saudara akan diangkat hidup-hidup harpazo dan akan ada seruan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku, jadi maut itu punya sengat, saudaraku. Iblis itu punya sengat, seperti entop bahasa Jawanya. Kalau saudara melihat ada tawon, ya, ular itu, dia memiliki semacam bisa yang disuntikkan kalau lebah atau tawon yang melalui sengatnya tadi, tapi kalau ular melalui taringnya. Jadi melalui setitik kecil lubang itu, maka racun maut itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Kalau itu racun ular berbisa, ya akan bisa membuat mati gajah sekalipun. Manusia juga bisa, misalkan ular kobra, ular derek, ular belang, saudaraku, dan ular-ular yang berbisa lainnya itu, setitik bisa yang masuk dari lubang yang kecil itu bisa membuat maut, saudaraku. Demikian juga cara kerja iblis. Saudara, itu membuka peluang kecil untuk terjadinya pencobaan dalam tubuh saudara. Saudara makan saja misalnya tidak saudara kontrol, kebetulan yang saudara makan itu ada besinya, kawatnya, saudara nggak sadar tertelan, saudaraku, itu di pencernaan nanti akan menjadi pencobaan bagi saudara dan itu bisa mengundang maut. Saudara, makanya saudara harus hati-hati di dalam memanage tubuh sebagai bait suci Allah. Seimbang, saudaraku. Saudara diberkati dengan kuasa hikmat untuk mengerti perkataan saya. Jadi saudaraku, iblis itu seperti ular, seperti juga saudaraku lebah maut yang punya sengat. Jadi duentop iblis itu. Kalau ngentop itu nggak perlu besar, saudara, kecil ditusukkan kepada satu organ tertentu, nanti sudah dari situ akan menjalar, mengakibatkan maut. Dosa itu begitu, saudaraku. Seperti itu, masuk dari sesuatu yang kecil, tapi nanti akan menjalar, menjadi menjajah tubuh saudara. Tubuh saudara akan dikuasai oleh roh maut. Oleh karena itu, jangan gunakan tubuh yang adalah bait suci ini untuk alat-alat yang tidak dikenan Tuhan, sebagai alatnya iblis. Sudah disengat organ tubuh yang digunakan untuk perbuatan dosa, itulah organ tubuh yang terkena sengatnya iblis. Saudara, kiranya dijauhkan dari hal-hal buruk, dilindungi dari bencana-bencana akhir zaman. Saudara tetap setia mengiring kegerakan Kitab Wahyu, dukungan di dalam doa, di dalam apapun juga. Mari kita bersatu supaya pemberitaan ini semakin menjangkau seluruh penjuru bumi. Kemudian tentang detail Kitab Wahyu, saudara bisa simak di link di bawah, supaya saudara menjadi paham bagaimana kedatangan Tuhan, bagaimana karakma itu terjadi, tanda 666 itu terjadi,
supaya saudara nggak bingung, dikit-dikit bingung. Ada vaksin bingung, saudaraku. Tidak, saudaraku, vaksin bukan tanda karakma. Saya nyatakan, bukan tanda karakma. Karakma itu nanti akan terjadi 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, pada saat masa antikris terjadi, dan saat ini belum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Doa berkat terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus memberkati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.